Negosiasi merupakan salah satu proses utama pada bisnis dalam perusahaan, karena proses negosiasi ini merupakan proses dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti yang kalian tahu, kedua pihak ini bernegosiasi dalam mencapai kesepakatan pada salah satu masalah. Misalnya, negosiasi pada bisnis, pada kemajuan bisnis, atau negosiasi pada suatu produk perusahaan. Jadi, dalam proses negosiasi ini diperlukan bagaimana sih caranya agar kita mencapai kesepakatan bersama? Karena tentunya pada kedua pihak ini memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Tentu saja kita tidak akan egois dalam mencapai kesepakatan itu, bukan? Jadi bagaimana sih cara mengambil langkah atau strategi yang tepat dalam bernegosiasi? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, yaitu strategi kolaboratif atau win-win solution. Strategi ini menguntungkan kedua belah pihak karena ingin mencapai keuntungan secara maksimal. Strategi ini juga disebut sebagai kooperatif strategi. Strategi ini sering dipakai perusahaan untuk menghasilkan kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Permisi Ibu, apa saya boleh minta waktu Ibu sebentar? Baik, silakan. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi begini Bu, saya kan janji saya ini selama 3 tahun bekerja sudah mendapatkan penilaian yang cukup baik dari perusahaan. Dan juga kami itu berkontribusi dalam beberapa proyek yang menghasilkan peningkatan besar pada perusahaan Ibu ya Bu. Jadi setelah saya riset, dan juga saya pertimbangkan, mungkin bisa saya mengajukan kenaikan kompensasi gaji kepada Ibu sebesar 35%. Sekiranya Ibu bersedia mempertimbangkan hal tersebut, saya sangat menghargai keputusan Ibu. Oke, baik. Bekerja selama 3 tahun, saya memang menerima laporan itu, dan laporan itu setiap tahunnya meningkat ya. Itu juga bekerja sebagai dari income, tapi untuk peningkatan gaji, apakah saya boleh lihat data atau dasar apa yang bisa mengajukan kenaikan gaji tersebut? Tentu saja saya membawa laporan ini ya Bu ya. Ini hasil kinerja dari tim kami. Jadi Ibu bisa lihat dulu berapa laporan ini. Baik, ini juga sudah dilihat dari pihak HRD ya. Jadi mungkin kalau soal kenaikan gaji saya sepakat, cuman tidak bisa sebesar 35% karena kami juga melakukan kenaikan gaji kepada karyawan lain. Jadi kemungkinan yang bisa alokasi kenaikan gaji untuk bagian bagian itu 20%, dan untuk karyawan bawahan itu 5%. Kalau menurut saya pribadi, aku memungkinkan jika kenaikannya di 2-3% ya Bu. Sepertinya tidak bisa, itu terlalu jumlahnya cukup banyak ya. Saya sebenarnya juga mau pengertiannya karena kami juga di sini karyawannya kan juga banyak. Ya mungkin kenaikan gaji itu 25% karena itu hampir 1/4 100%. Jadi saya mau pengertiannya 20% itu udah cukup. Baik itu mungkin saya juga bisa menerimanya kalau di angka 20%. Sekiranya karena Ibu telah mempertimbangkan hal itu, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Baik, saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas kinerja Anda dan tim sudah berhasil meningkatkan laba atau peringkat perusahaan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kompetitif atau win-loss merupakan strategi negosiasi yang lebih menguntungkan kepada hasil daripada hubungan kerjasama negosiasi. Hasil dari negosiasi ini lebih mementingkan pada keuntungan dan sumber daya negosiator pada strategi ini. Strategi ini biasa digunakan dalam waktu yang singkat. Permisi Ibu, boleh saya bicara? Oh, boleh, silakan. Maaf Ibu, saya mau komen ada penerimaan gaji yang saya dapatkan. Setelah saya lihat dari sini ini ternyata gaji saya diturunkan, padahal kinerja saya anggap sudah cukup baik, dan apalagi terakhir kemarin saya berhasil memberikan proyek yang cukup besar terhadap perusahaan ini. Sebelumnya juga tidak ada konfirmasi terhadap penurunan gaji terhadap saya. Itu bagaimana Ibu? Coba saya lihat dulu. Oh iya, ini turunnya itu nggak begitu banyak ya, semua karena terakhir ini perusahaan itu mengalami banyak penurunan atau mengalami rugi. Entah kenapa, padahal itu bagian kamu sekarang mampu untuk produktif kali karena hasil penilaian kerja. Cuma saya nggak mendengar hal itu kepada saya, jadi saya kira penurunan ini berkurang karena kinerja kamu mungkin tidak menurun. Jadi itu sebenarnya gimana ya?
Maaf itu sebelumnya, saya merasa bahwa kinerja saya kemarin itu sudah sangat maksimal. Mungkin tetapi dari kelompok saya sendiri mampu maksimal dan sebenarnya mengurangi. Apakah ini juga mengalami tentang gaji saya? Ya itu jelas-jelas mengurangi Risma, karena saya kan sudah mempercayai kamu untuk mengikuti meeting tersebut. Tapi di sini kinerjanya malah turun karena saya cukup kecewa dan juga itu sangat berpengaruh bagi perusahaan. Jadi untuk sementara ini saya turunin dulu gajinya. Mungkin nanti itu bisa kembali normal atau bisa kembali lebih tinggi atas peningkatan kinerja kelompok sendiri. Baiklah ya, jika itu sudah menjadi keputusan dari yang perusahaan, saya akan menunggu. Tentunya saya akan berkomitmen lebih lagi terhadap tim saya untuk bisa memperbaiki dan menggunakan kualitas kinerja yang lebih. Semoga apakah registrasi bisa berlayar dari produktivitas yang lebih meningkat. Terima kasih teman-teman. Jadi penting banget saya juga akan memperbaiki lagi kemudian depan. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya izin pamit lagi. Baik, teman-teman. Selanjutnya, avoiding atau looseness merupakan strategi negosiasi yang sangat jarang digunakan oleh para negosiator, namun sangat bermanfaat dalam waktu tertentu. Strategi ini bermaksud untuk menghindari kerugian dan biasa dilakukan dalam kondisi negosiasi yang terus banyak memakan waktu, uang, dan hubungan kerja. Ibu mohon maaf sebelumnya, mengapa ya saya katakan? Semoga selamat bebas. Terima kasih. Baik, saya memang nggak khas, karena saya memberikan seorang perintah khas dari tim. Saya dan beberapa itu memberikan surat ini kepada Anda. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, mengapa saya dan saya mendapatkan surat PHK ini? Sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu karena perusahaan kami ini mengalami kerugian yang sangat besar, jadi perusahaan ini mengalami bangkrut atau bahasa itu. Kami sangat mohon maaf atas hal yang terjadi ini menyebabkan AAS dan timnya ya. Jadi kalau saya mohon maaf atas penjelasan ini karena jadi AAS dan timnya mengalami pemecahan pada perusahaan kami, karena tidak hanya AAS saja yang kami pecat, tapi semua bagian juga kami pecat. Sebenarnya mohon maaf ya Ibu, untuk PHK ini sudah menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Apakah tidak ada jalan lain untuk ini, misalnya dengan pemberian karyawan pada perusahaan lain agar kami tidak kehilangan pekerjaan? Saya sudah menghubungi beberapa perusahaan, seperti tidak ada posisi yang bisa ditempati oleh pemberian karyawan dari sini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk itu. Mungkin AAS dan timnya juga bisa mencari ke perusahaan lain yang tidak bermitra dengan perusahaan ini, bisa juga melakukan perusahaan. Jadi saya mohon maaf mengingat nanti itu. Baik, jika itu alasannya, saya akan menerima dengan berat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan maaf dan banyak kesalahan dan kekurangan selama kita bekerja di perusahaan. Strategi accommodating atau yang biasa disebut dengan loss given merupakan sebuah strategi hubungan kerjasama yang lebih diprioritaskan ketimbang dari hasil negosiasi itu sendiri. Negosiator yang menggunakan strategi ini umumnya lebih mempertimbangkan untuk membangun stabilitas, memperkuat citra kerjasama, dan juga menganggap prinsip apabila pihak kedua puas maka mereka akan melakukan hal yang selanjutnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu juga, tentunya negosiator akan menargetkan sesuatu di masa yang akan datang. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore adik-adik. Saya ingin membicarakan proyek yang mengenai proyek yang kita kerjakan sekarang. Apakah Ibu berkenan dan apakah boleh meminta waktunya? Oh iya, proyek kamu ya. Itu ada masalah atau kendala apa ya yang perlu dilaporkan ke saya? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengerti bahwa kami memiliki jadwal yang padat terkait proyek ini. Jadi terkait proyek yang kita kerjakan saat ini memiliki masalah dan harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, bagaimana menurut Ibu? Proyeknya butuh waktu lama lagi ya? Kira-kira berapa lama ya itu?
solusi dari masalah yang ada di proyek ini, kami memutuskan bahwa proyek ini akan selesai dikerjakan 2 bulan lagi. Oleh karena itu, apakah yang berkenan untuk mengerjakan proyek ini selama 2 bulan lagi? 2 bulan lagi sebenarnya waktu yang cukup lama ya, cuman kendala itu yang saya tahu sih sepertinya cukup berat ya, karena udah membutuhkan waktu cukup panjang. Tapi nggak apa-apa sih, selagi kamu mengerti perkembangan itu dan juga timmu juga mengajarkan dengan tepat waktu 2 bulan lagi. Jadi saya harap 2 bulan lagi itu tidak ada pelajaran lagi. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah menghubungi dan mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, sama-sama. Selamat sore Bu. Selamat sore. Tips melakukan negosiasi. Yang pertama, persiapkan dengan matang, yaitu dengan mencari informasi yang relevan dengan hal yang akan dinegosiasikan dan persiapkan juga alternatif solusi jika terjadi ketidakkesepakatan antar negosiasi. Oke, untuk agenda meeting hari ini kita akan mengadakan bersama data seremoni. Untuk AAS, apakah sudah menyiapkan data-data dari data seremoni ini? Mohon maaf ya Bu, data apa ya? Tips yang kedua, yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai akan membantu Anda untuk terhindar dari jebakan dalam negosiasi. Tips yang ketiga, yaitu berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Cobalah untuk memahami perspektif dari lawan negosiasi yang akan memudahkan Anda untuk menganalisis kebutuhan dari lawan negosiasi. Baik, kerjasama ini, perusahaan seremoni ini memberikan respon yang sangat baik karena mereka berharap juga demi kebaikan perusahaan kita dan perusahaan seremoni juga. Tips keempat, yaitu bersikaplah tenang dan sabar. Dalam menjalankan negosiasi, harus tetap bersifat sabar dan tenang. Jangan sampai emosi Anda menguasai diri Anda dan berakibat terjadinya ketidaksepakatan dalam negosiasi. Dalam bernegosiasi juga, Anda harus tetap tenang dan bersikap rasional meskipun dalam situasi yang sulit. Ini dia berharap yang tidak banget ya pada perusahaan karena sebenarnya. Tips kelima, gunakan postur tubuh yang tepat. Posisikan dirimu agar terlihat percaya diri dan minat terhadap apa yang menjadi bahan topik pembicaraan di negosiasi tersebut. Perusahaan juga sangat memulai, jadi saya berharap juga kita sama-sama menjadi kembang untuk kedepannya. Tips keenam, pertimbangan kompromi. Siapkan beberapa poin untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepakatan bersama dengan pihak negosiasi. Tips ketujuh, jangan takut untuk bilang tidak. Jika kesepakatan yang terjadi tidak menguntungkan Anda, jangan takut dan jangan ragu untuk menolak kesepakatan tersebut. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan bernegosiasi yang baik adalah aset yang tak ternilai. Dengan menerapkan strategi dan teknik negosiasi yang tepat, maka peluang Anda dalam bernegosiasi akan meningkat. Ingatlah bahwa negosiasi adalah seni. Oleh karena itu, semakin banyak Anda belajar dan berlatih, semakin tinggi pula kemampuan Anda dalam bernegosiasi.